Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 27 Februari 2024. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala. Ya, kita akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan dan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami tidak kurang satu apapun karena kasih-Mu yang begitu melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Dan tiba saatnya kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar ini akan memberkati banyak orang dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, seharusnya Bapak Ibu saudara dan saya tahu di mana posisi kita, ya, dan ini harus kita persoalkan, ya, ini harus kita persoalkan. Jangan kita tidak mempersoalkan keberadaan kita di hadapan Tuhan dan kita merasa aman-aman saja ketika kita sudah menjalani kehidupan kekristenan yang menurut kita sudah cukup, ya, menurut kita sudah cukup. Nah, tetapi sejatinya kalau diteropong dari kacamata kebenaran firman Tuhan, ini masih jauh dari standar yang Allah inginkan. Nah, ini yang seringkali kenapa orang percaya itu tidak atau sulit bertumbuh. Ya, karena masing-masing orang, atau kebanyakan kita merasa sudah berjalan di track yang benar dan kita tidak pernah mempersoalkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang percaya yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan olehnya yaitu kita tidak perlu mempersoalkan keberadaan kita di hadapan Tuhan, ya, kita tidak perlu menghampiri tahta suci Tuhan karena kita sudah merasa benar, merasa sudah berkenan, padahal sejatinya itu masih jauh dari yang Tuhan inginkan. Ya, orang-orang yang tidak memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan ini membahayakan, ya, karena dia selalu merasa bahwa dia dalam zona yang aman, ya, dia merasa di track yang benar. Ini sejatinya membahayakan, ya, karena tuntutan Tuhan bagi kita orang percaya itu bukan hanya tinggi, tapi sangat tinggi, ya, karena standar manusia batiniah kita, standar kerohanian kita itu akan dibandingkan atau sebagai acuannya itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan dia sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung, Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Roma, yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus dikatakan yang sulung, berarti kita ini, Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya adalah, ya, ditargetkan untuk itu loh, Tuhan Yesus yang sulung, yang sudah memberi contoh lewat hidupnya, lewat teladannya. Nah, kita harus mencontoh ke sana, ya, kita harus mencontoh ke sana. Nah, kalau kita berani memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan dan kita membandingkan hidup kita, membandingkan peragam hidup kita dengan, ya, misalnya tidak dengan Tuhan Yesus, tapi paling tidak dengan rasul-rasul yang luar biasa itu, ya, dengan Petrus, dengan Paulus, dengan Yohanes, dengan Yakobus. Bagaimana perjalanan hidup rasul-rasul ini? Ya, saya harus mengatakan bahwa mereka juga bukanlah dulunya mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. Ya, mereka pernah berbuat salah.
ya, bahkan ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus, ya, dimana ketika Petrus ya melarang Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus katakan, "Nyahlah iblis." Itu peringatan keras. Ya, itu peringatan keras, "Nyahlah iblis." Ya, itu ditujukan kepada langsung pada pribadi Petrus. Karena Tuhan mengatakan, "Kamu tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, orang percaya itu memikirkan, ya, atau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, kita itu sejatinya sedang berjalan dalam rel yang salah. Ya, kayak Petrus itu, iblis, nyala iblis itu kan dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, dan itu membuat Tuhan marah. Ya, itu membuat Tuhan marah, dan itu mestinya menjadi peringatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 16 dikatakan ayat 23, ayat 22, mulai ayat 22. Injil Matius 16 mulai ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangin, menegur. Ya, menegur itu seolah-olah Petrus menganggap Tuhan itu melakukan kesalahan yang cukup fatal sehingga ditegur, dianggap sebagai sejawatnya. Ya. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus berani melibatkan Allah, kiranya Allah. Ya. Jadi Petrus menganggap bahwa yang diucapkan itu seperti yang diucapkan Allah gitu. Ya, dia menganggap bahwa dia meminta supaya ini bukan yang diinginkan Allah. Nah, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Bayangkan. Enggak ada basa-basi, Tuhan menegur Petrus dengan iblis. Itu berarti ini menunjukkan kemarahan yang istilahnya karena Petrus melakukan sesuatu yang sangat prinsip. Dia melanggar prinsip, kesalahan yang cukup fatal, maka harus dikatakan itu. Biar apa? Biar semua yang hadir, yang ada di situ, kok sampai Tuhan mengatakan, "Nyahlah iblis." Ya, supaya hal ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Dikatakan, "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Jadi ketika kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kita itu sedang berjalan dalam rel yang salah, dan dengan cara yang keras Tuhan Yesus katakan, "Nyahlah iblis." Ya, saya bisa memahami karena ini kesalahan fatal yang harus menjadi perhatian bukan hanya Petrus tapi juga para murid-murid yang ada di situ. Bagaimana Tuhan marah dengan sangat karena Petrus ternyata tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita acuannya ini, ya, kita pakai tolok ukur kebenaran ini, setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, kalau itu bukan yang dipikirkan Allah, bukan yang dikehendaki Allah, kita itu bisa, kalau misalnya Tuhan boleh menegur, itu juga bisa dikatakan iblis juga kita ini. Ya, karena kita bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau orang percaya tidak memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan dan dia menganggap bahwa dia di track yang aman-aman saja, padahal sejatinya dia itu selalu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Dia tidak pernah mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dia tidak ingin tahu. Ya, kita berjalan di rel yang salah. Ya, disinilah Bapak Ibu Saudara yang saya katakan bahwa rasul-rasul itu memang rasul hebat, tetapi bukan mereka dulu tidak pernah jatuh, mereka pernah salah, tetapi masalahnya adalah mereka itu bertobat. Ya,
Mereka itu mengakui kesalahannya, dan setelah ditegur itu Petrus baru tahu. Ya, dan akhirnya ke sana Petrus dipakai Tuhan luar biasa, sekalipun dia sempat menyangkal. Ya, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Itu kan karena apa? Mungkin ketakutannya Petrus menghadapi konsekuensi kalau dia mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah guruku. Ya, karena kalau dia berani mengatakan itu, dia bisa ikut disalib ya. Makanya dia menyangkal. Ya, tetapi setelah kebangkitan Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus, ya, karena Petrus ternyata dia menangis meraung-raung, dia bertobat, dia sadar kesalahannya itu. Akhirnya sampai dia berani berjanji bahwa aku rela kalau aku mati disalib dengan kepala di bawah. Itu menunjukkan komitmen dia bahwa dia benar-benar menyesal dan bertobat. Nah, ini pertobatan seperti ini yang mestinya terjadi dalam diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya. Jadi setiap kita itu, ya sejujurnya, tiap hari harus bertobat. Ya, bertobat dalam arti kita mengakui kesalahan kita. Karena sepanjang hari itu pasti ada saja perbuatan salah dari kita yang itu tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya mulut kita terlalu mudah mengatai orang lain. Ya, kita marah dengan cara yang tidak proporsional. Ya, mulut kita terlalu mudah melukai orang lain. Ya, kita ada menyimpan kebencian, dendam. Ya, itu harus kita bereskan. Dalam sehari kita nggak boleh menyimpan akar-akar kepahitan itu. Kalau itu menumpuk dalam mengisi ruangan bejana hati kita, yang seharusnya itu hanya diisi oleh Tuhan, tetapi ternyata kita isi dengan sakit hati, luka batin, diisi dengan kesalahan orang lain. Ini yang salah. Ya, jadi pertobatan itu harus dilakukan oleh orang percaya. Ya. Makanya betapa pentingnya bertobat itu. Ya, saya mensitir Bapak Ibu, ada satu kalimat, ada satu kebenaran di dalam Injil Lukas pasal 15, Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Yang dulu saya memahaminya begitu dangkal. Tapi setelah mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya baru tahu yang dimaksud dengan ayat ini. Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Ya, garis bawahi. Akan ada sukacita, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, ini kan ceritanya, perikopnya berkenaan tentang domba yang hilang. Dari 100 itu 1 hilang. Dan ketika 1 ditemukan tuh yang milik itu senang banget. Ya, dia mengibaratkan ini yang 1 ini, ya, dianggap seperti yang dulu terhilang sama kayak terlihat, tetapi ada di pangkuannya. Nah, inilah dia menggambarkan bahwa 1 orang bertobat maka sukacita di surga. Lah, bertobat di sini ini jangan diartikan gini Bapak Ibu. Bertobat di sini jangan diartikan bahwa dia dulu non Kristen, sekarang dia Kristen Pak, dia udah bertobat, dia menjadi orang Kristen. Bukan itu, ya, bukan itu. Dulu dia merokok, dia suka mabuk di lapoto, sekarang sudah enggak. Itu bukan bertobat, bukan pertobatan yang benar dalam kekristenan, yang bahasa aslinya katakan metanoia. Ya, dulu sudah kasar sama istrinya, sekarang enggak. Ya, dulu suka judi, sekarang enggak. Lah, ini kalau hanya hal ini bukan pertobatan yang membuat sukacita para malaikat di surga, bukan pertobatan yang akan membuat penghuni surga itu bersukacita, bukan itu. Dulu pemabuk, sekarang bukan. Dulu penjudi, sekarang bukan. Dulu perokok, sekarang bukan. Bukan itu pertobatan yang benar. Ya, kalau itu hanya saya katakan, ya Pak, itu hanya kalau dulu merokok, sekarang enggak. Dulu
suka main judi sekarang enggak, dulu kasar sekarang enggak, itu saya katakan itu hanya perubahan, itu hanya saya katakan hanya sebatas insaf gitu loh. Dia insaf bahwa dia salah, titik, ngerti? Dia insaf, aku salah. Tetapi kalau bertobat itu dia menyadari bahwa aku di jalan yang salah, ya, dan aku mau, dia menyadari bahwa dia berjalan ke arah yang salah dan aku mau berbalik. Ya, jadi dulu arahnya ke sana, salah nih. Nah, aku mau berbalik, berlawanan. Dulu aku menuju ke kutub kuasa kegelapan, nah sekarang salah nih, aku menuju ke kutub Tuhan. Ya. Kayak Petrus tadi memikirkan yang dipikirkan manusia itu bukan selalu jahat. Ya. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan berarti Petrus jahat. Bukan berarti Petrus amoral. Enggak, Petrus secara moral umum baik. Dia bukan pejudi, dia bukan pezina, bukan pemabuk, tetapi dia memikirkan yang dipikirkan manusia. Nah itu, makanya iblis, nah, dia harus bertobat. Jadi pertobatan itu cara merubah cara berpikir kita. Ya. Merubah cara berpikir kita. Makanya dikatakan yang ini, ya, ayat ini, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada 99 orang benar yang dia merasa benar dan tidak merasa perlu bertobat. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Karena apa? Orang ini merasa benar. Karena ukurannya dia salah memakai ukuran. Ukurannya hanya standar moral umum. Padahal Tuhan menghendaki supaya kamu benar-benar mengerti apa yang aku pikirkan, kamu mengerjakan, kamu melakukan apa yang aku kehendaki. Ya. Kalau orang benar itu, orang benar ini yang 99 orang tuh, dia bukan pejudi, bukan pemabuk, bukan pezina, pokoknya secara moral umum dia baik. Ya, tidak mencuri, murah hati, bisa. Tetapi dia tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Makanya dia tidak perlu bertobat. Ya, karena ukurannya bertobat itu hanya karena pelanggaran moral umum aja. Nah, ini yang buat kita, yang membuat mereka tidak bertumbuh rohaninya di situ. Makanya di sini saya mengingatkan pentingnya kita menghampiri tahta suci Tuhan, pentingnya kita duduk di kaki Tuhan dengan teduh, dengan memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan, memperkarakan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Kita akan tahu kalau kita tulus melakukan itu, tidak mungkin Roh Kudus tidak berbicara. Roh Kudus pasti akan berbicara. Ini tadi kamu salah, kamu terlalu lebay. Ya, misalnya kamu terlalu emosional, wah, kamu terlalu menonjolkan dirimu sehingga orang nangkap bahwa kamu kelihatan sombong. Ya, padahal mungkin dia tidak ada maksud untuk sombong, ya, tapi karena dia terlalu berapi-api, ya, tidak bisa mengendalikan. Mungkin materi, substansi yang disampaikan mungkin benar, tetapi dengan cara yang kurang pas. Kan kita seringkali begitu. Anak-anak muda itu kan begitu. Kalau udah bener, udah merasa bener, nanti wah, cara marahnya, cara komplainnya itu wah dengan semangat muda. Padahal itu nggak pantas. Kamu ngomong sama orang yang lebih tua, kamu ngomong sama atasan, kamu ngomong sama, ya, orang yang punya jabatan. Ya, seringkali begitu. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya manusia batinnya kita tuh benar-benar berkualitas. Dan kita jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah sangat berkualitas, sehingga kita tidak merasa perlu bertobat kayak 99 orang benar ini. Ya. Ingat, pertobatan itu bukan hanya berbalik dari perbuatan salah, tetapi dia kalau hanya itu hanya insaf, tapi kalau pertobatan itu diikuti dengan perubahan cara berpikir, dan itu harus berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Tadi tahu dia salah, cepat dia merubah cara berpikir yang terus dia mengarah dalam pimpinan Tuhan. Itu. Ya, makanya menjadi orang percaya itu bukan berat, tapi sangat berat. Ya, karena kalau ibarat sebuah foto, ya, itu kita itu diinginkan supaya
resolusi gambar itu sehalus mungkin, ya. Makanya kalau di kamera itu kan, kamera yang kualitasnya bagus berapa piksel itu menentukan hasil akhir resolusi dari gambar itu, dari foto itu. Nah kalau kita masih 1 piksel aja resolusinya kasar, 3 piksel kasar, sekarang mungkin ada yang 12 piksel, itu halus. Ya, itu kualitas manusia batinnya. Saya menggambarkan seperti itu. Sama-sama fotonya, sama-sama foto misalnya gambar binatang, tetapi resolusi yang tinggi, berapa piksel itu beda dengan nanti yang hanya 2 piksel, 1 piksel, beda. Sama-sama gambarnya. Ini lebih smooth, lebih indah dipandang. Nah, ini orang percaya itu harus ke sana. Ya, sampai Tuhan itu melihat, wah, ini memang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi pertobatannya luar biasa. Nah, ini yang membuat penghuni surgawi bersukacita. Ya, jadi penghuni surgawi bersukacita kalau ada orang yang pertobatannya sampai ke arah sana. Yang dulu berkarakter manusia duniawi, sekarang berkarakter ilahi. Ya, mengenakan kodrat ilahi dalam diri, yang seperti Alkitab katakan. Nah, ini baru penghuni surga bersorak-sorai. Ya, jadi bukan hanya dulu non Kristen saya Kristen, enggak. Ya, apa artinya menjadi Kristen, menjadi orang percaya kalau karakternya tidak bertumbuh menjadi seperti Kristus? Enggak banyak artinya. Karena kita diarahkan menjadi orang percaya itu supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, dan itu perjuangan kita. Ya, itu perjuangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi kita yang pertama belajar memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ya, yang akhirnya kita tidak sempat memiliki agenda dalam hidup kita. Karena sudah diisi dengan banyak agenda Tuhan yang kita pikirkan. Yang akhirnya itu, kalau saya katakan, kehidupan kita itu kalau bisa dilukiskan punya resolusi yang tinggi. Ya, resolusi yang tinggi. Ya, bukan hanya sekedar gambar dengan resolusi yang rendah, ya, yang asal-asalan, bukan seperti itu. Ya, kita menjadi orang percaya yang berkualitas. Ya, sampai Tuhan pun memuji. Ya, orang dunia pun tidak bisa menemukan kesalahan kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya seringkali Tuhan katakan, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Karena orang benar itu seringkali dia merasa tidak perlu bertobat. Ya, dia merasa benar, ya, dan merasa benar, omongannya harus didengar. Padahal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Dia tidak pernah memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, dia bangga dengan, ya, status jabatannya di gereja. Wah, dia sekarang udah jadi PDP. Dulu jemaat aktivis, sekarang PDP. Dulu PDP, sekarang PDM. Dulu PDM, sekarang pendeta. Dulu pendeta, sekarang gembala. Itu bukan untuk kebanggaan. Ya. Nggak ada, itu semua tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan kalau tidak disertai dengan kualitas manusia batinnya yang unggul. Ya, kalau dia tidak disertai dengan karakter Kristus, dia boleh menjadi pendeta hebat, tetapi kalau dia selalu memikirkan apa yang dia pikirkan, apa yang dipikirkan manusia, dia tidak mencari, ya, dia tidak berjuang untuk tahu apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan, sama saja. Lebih baik menjadi jemaat biasa, tetapi dengan rendah hati kita selalu ada di kaki Tuhan. Dan kita selalu, dari hari ke hari kita selalu bertobat. Tuhan, aduh tadi aku salah dengan pasangan hidup saya terlalu kasar. Aduh tadi aku salah terhadap orang tua saya. Aduh aku salah terhadap mertua saya. Harus setiap malam, setiap hari harus ada pertobatan. Ya, sampai nanti benar-benar, ya, makin hari itu kita makin tipis, makin jarang. Ya, kalau dulu pertobatan kita bisa dalam banyak hal, ya, kita masih bertobat, tapi dalam tataran yang sudah mulai lebih rendah lagi. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu diinginkan Tuhan kalau menjadi lukisan itu dengan resolusi yang tinggi. Nah, dihasilkan dari
kamera atau tusta dengan piksel yang tinggi, ya, kebenaran firman Tuhan yang mengisi bejana hati kita, yang melimpah, kebenaran yang melimpah itu yang akan mengarahkan, yang akan mendrive kita untuk memperagakan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, orang tidak mungkin bisa bertobat dengan benar. Ya, maka isi bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati, dan pertobatan kita yang sejati dinantikan oleh Tuhan dan penghuni surga. Ya, mari kita doa dalam doa. Bapa di surga, kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati kami, dan berikan kami keseriusan, kesungguhan, komitmen untuk kami berubah dan berubah seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.